Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman yang solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya saya telah share, saling mengingatkan aja kepada teman-teman semua bahwa kalau kita berwudu itu harus memperhatikan gitu wudunya, biar memastikan bahwa kita itu wudunya udah benar gitu, udah insya Allah sah gitu ya, udah sebagaimana seharusnya gitu dengan ilmunya gitu, bukan asal wudu saja gitu, tapi memang benar-benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam berwudu. Nah, sebelumnya saya telah share bahwa dalam berwudu itu ada yang namanya gusala, ada yang namanya masaha. Apa itu gusala? Gusala itu membasuh, masaha itu mengusap. Jadi jangan ketuker ya, jangan kebanyakan masaha kalau gusalanya nggak ada gitu. Sedangkan yang namanya gusala itu harus membasuh, bukan mengusap. Yang namanya masaha baru mengusap. Nah, kalau buat akhwat ya yang sebelumnya saya bahas bahwa akhwat kalau misalkan memang takut nggak ada air yang memang membasahi kepada anggota wudhunya, maka lebih baik dibuka saja gitu. Tapi kalau misalkan memang semuanya udah kebasuh, udah anggota wudhunya gitu ya, kan udah dibahas batasan wudhu dari wajah itu dari mana saja gitu. Nah kalau misalkan takut nggak terbasuh, buka saja hijabnya, nggak apa-apa. Yang penting gitu aman, kita nggak kelihatan sama bukan muhrim gitu auratnya. Nah itu dalam berwudu. Jadi musaha baru mengusap, kalau salah itu harus membasuh. Dan tata caranya, sekarang ke tata cara wudu gitu. Kapan waktunya niat? Waktu niat itu inda ghusli awali juz'in. Jadi semua niat dalam ibadah gitu di waktu kita pas mau mengerjakan itu gitu, pekerjaan itu gitu. Misalkan sholat ya, kita pas mau mengerjakan sholatnya. Kita wudu, di situ kita pas niat mengerjakan wudu. Inda ghusli awali juz'in, di waktu kita membasuh anggota di pertama gitu, dari bagian anggota wudu gitu. Sedangkan kan kita pertama yang harus kita lakukan dalam wudu itu ada membasuh wajah. Nah di situ kita pas membasuh wajah, di situ kita niat. Itu tempatnya niat. Nah itu waktunya niat. Waktunya niat itu inda ghusli awali juz'in. Kalau tempatnya niat itu dalam hati. Jadi kita sebelum wudu nawaitu doa li rabbil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Nah itu kita niat, tapi itu segat niat. Kalau itu diucapkan gak apa-apa, kalau niat dalam hati. Pas kita membasuh wajah, di situ dalam hati kita niat saya wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Nah itu pas dibarengkan dengan ngambil air ke wajah, itu di situ kita niat wudu. Nah diperhatikan ya teman-teman wudunya. Semoga kita kalau memperhatikan wudu berarti kita menunjukkan bahwa kita hamba yang ingin sekali ibadahnya baik gitu ya, wudunya benar, baik, sah gitu ya, insya Allah gitu. Dan semoga amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi ya teman-teman semua, kita semangat untuk selalu ingin memperbaiki ibadah lebih baik lagi, terus lebih diamalkan lagi ilmunya, lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Nah itu dalam membasuh, pertama kita membasuh wajah, dan di situ kita niat dalam berwudu. Pas di situ kita ngambil air wudu pertama kali, di situ kita niat dalam hati, karena tempatnya itu dalam hati ya, bukan diucapkan. Itu niat. Udah gitu setelah itu kita sunahnya 3 kali ya, sunahnya 3 kali kita ngambil air, kita membasuh wajah, bukan mengusap ya, tapi membasuh. Kita ambil air, kita biar berjalan dulu airnya ke anggota wudhunya. Udah gitu baru kita ratain gitu, diratain biar nggak ini ya, bisa ada yang sesuatu yang sedikit aja gitu yang nggak
terbasuh gitu, baru kita ratain setelah berjalan air dengan sendirinya. Itu yang namanya ghusala. 3 kali sunahnya. Setelah itu kita yang kedua apa? Membasuh tangan. Tangan itu berarti tangan kanan dulu ya, harus tertib. Berarti kita ngambil air, udah gitu kita ambil air di mana mulainya? Bukan gini ya, bukan dari siku ke bawah, tapi baiknya itu dari atas kuku gitu ya. Jadi kita ngambil air misalkan, nah gini di berjalankan air ke sini, ke tangan dari ujung kuku ke bawah ke sikunya, bukan dari siku, karena takutnya kalau misalkan dari siku dulu itu si ujung sikunya ada misalkan kukunya panjang gitu ya, jadi nggak masuk air gitu ke dalam ke dalam kuku itu gitu ya, takutnya nggak ada yang kebasuh dalam kuku itu gitu. Jadi bagusnya dari atas tangan ujung kanan ke siku gitu. Udah ini 3 kali gitu kita basuh. Nah itu cara wudhu. Dan yang ketiga itu kita membasuh, bukan membasuh, mengusap sebagian dari kepala rambut gitu. Kalau namanya masah, kita ambil air, misalkan ambil air, udah gitu airnya buang, udah gitu kita usap-usap ke sebagian kepala dari rambut, mau di mana aja gitu, nggak usah di sini juga gak apa-apa. Yang penting kita mengusap dari sebagian kepala rambut gitu. Nah itu baru mengusap, dan yang lainnya itu membasuh telinga kanan itu sunnah hukumnya, tapi baik kita laksanakan aja gitu. Kita basuh telinga kanan dulu, basuh telinga kiri gitu sambil gosok-gosok sedikit biar bersih gitu. Udah gitu kita yang kelima yaitu kita membasuh kaki kanan dulu, dari atas juga sama ya, dari atas ujung jari kaki ke itu mata kaki gitu ya. Kita usap-usap sela-selanya juga kita usap-usap biar bersih masuk ke dalamnya, biar nggak ada sedikit pun anggota wudhu yang ketinggalan kita basuh gitu. Biar nggak ada sedikit pun anggota wudhu yang tidak kebasuh gitu. Itu dalam membasuh. Sama terakhir kita membasuh kaki kiri gitu, dan terakhir kita harus tertib dalam berwudu ya. Jadi harus bertambah niat dibarengkan dengan membasuh air ke bagian wajahnya gitu. Niat saya berwudu, apalagi kita baca doa-doanya semuanya ya, biar insya Allah semoga lebih sempurna lagi, lebih baik lagi wudunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu aja teman-teman semua, dalam berwudu yuk kita sama-sama mengamalkan ilmunya, perbaiki wudhunya, jangan asal wudhu saja, biar semoga Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.